Terus sekalian, sekarang kita akan belajar cara menentukan hubungan antar gagasan setiap paragraf. Supaya kita dapat menentukannya, kita harus mencermati gagasan-gagasan setiap paragraf terlebih dahulu. Paragraf yang baik memiliki dua syarat. Ini keutuhan dan kepaduan. Mari kita perhatikan bersama penjelasan berikut. 1. Keutuhan. Setiap paragraf hanya memiliki satu gagasan pokok dan didukung beberapa gagasan pendukung. Setiap kalimat dalam paragraf mendukung gagasan pokok sehingga membentuk sebuah paragraf yang utuh. 2. Kepaduan. Kalimat-kalimat di dalam paragraf saling terkait. Rangkaian kalimat yang saling terkait memudahkan kita memahami isi paragraf. Hubungan antar gagasan pokok dan gagasan pendukung ditandai dengan penggunaan kata hubung. Anak-anakku sekalian, mari kita perhatikan bagaimana cara menentukan hubungan antar gagasan pada contoh paragraf berikut. Sepulang sekolah, Uni dan teman-temannya berencana belajar kelompok. Mereka akan mengerjakan tugas keterampilan dari sekolah untuk membuat patung. Kerja kelompok akan dilaksanakan Minggu pagi di rumah Uni. Setiap anak mendapatkan tugas menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Anak-anakku sekalian, kita akan rinci satu-satu. Yang pertama adalah kalimat pokok. Kalimat pokok dari paragraf di atas adalah sepulang sekolah, Uni dan teman-temannya berencana belajar kelompok. Bisa disimpulkan bahwa paragraf di atas kalimat pokoknya ada di awal kalimat. Sedangkan gagasan pokoknya dari kalimat pokok adalah rencana belajar kelompok. Yang kedua, sekarang adalah kalimat pendukung. Kalimat pendukung pertama, mereka akan mengerjakan tugas keterampilan dari sekolah untuk membuat patung. Sedangkan gagasan pendukung pertama adalah tugas membuat patung. Selanjutnya, kalimat pendukung kedua. Kerja kelompok akan dilaksanakan Minggu pagi di rumah Uni. Sedangkan gagasan pendukung, kalimat pendukung yang nomor 2 adalah waktu dan tempat kerja kelompok. Nah, sekarang kita akan identifikasi hubungan antar gagasan. Gagasan pokok pada paragraf pertama
adalah rencana belajar kelompok. Setiap gagasan pendukung pada paragraf di atas juga membahas tentang kegiatan belajar kelompok. Oleh karena itu, gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf pertama saling berhubungan. Jadi anak-anakku sekalian, bisa dikatakan bahwa keterhubungan antar gagasan pada paragraf yaitu apa yang dibicarakan dalam paragraf tersebut saling berkaitan, baik itu kalimat pokoknya, kalimat pendukungnya. Jadi yang dibicarakan itu saling berkaitan. Sekalian, selanjutnya bacalah teks bacaan yang berjudul Tarik Kipas Pakarena. Baca dengan teliti dan cermati tiap kalimat yang ada di bacaan yang berjudul Tarik Kipas Pakarena. Kemudian carilah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Tuliskan pada diagram yang tersedia di samping bacaan tersebut. Cara mengisi diagram-diagram tersebut, kalian mengisi dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung tiap-tiap paragraf yang ada di bacaan Tarik Kipas Pakarena. Anakku sekalian, seperti yang telah kamu ketahui sebelumnya, kita hidup penuh dengan keberagaman. Misalnya, di dalam keluarga, hampir setiap anggotanya berbeda. Kemudian, di sekolah, kamu mempunyai teman-teman yang berbeda. Selanjutnya di masyarakat, kamu mempunyai tetangga yang berbeda-beda. Tahukah kamu perbedaan yang ada di keluarga, sekolah, dan masyarakat akan menjadi indah apabila dilandasi oleh persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan kita bisa ibaratkan dengan sapu lidi. Pada umumnya, sapu lidi digunakan untuk menyapu. Bisakah sebatang lidi digunakan untuk menyapu? Tentu saja tidak. Lidi dapat digunakan untuk menyapu jika terdiri atas beberapa puluh atau ratusan lidi yang diikat cukup erat menjadi satu. Dengan menyatukan lidi-lidi dalam satu ikatan, akan tercipta kekuatan yang besar. Jadi, persatuan dan kesatuan dapat diartikan kumpulan bagian-bagian yang dipersatukan. Hal itu merupakan bukti pentingnya kekompakan dalam mewujudkan persatuan. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa persatuan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri atau kelompok, tetapi lebih mengutamakan kepentingan umum. Berikut ini contoh sikap yang menunjukkan serta tidak menunjukkan persatuan dan kesatuan.
Anak-anakku sekalian, hari ini kita telah mempelajari atau telah membahas yaitu tentang yang pertama, keterhubungan antar gagasan dalam paragraf. Yang kedua, makna persatuan dan kesatuan.